Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Sains Data yang mengikuti mata kuliah Statistika Multivariat. Pada pertemuan siang hari ini, pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai materi untuk yang pertemuan 9, yaitu tentang inferensi beberapa vektor min. Ya, jadi langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya. Jadi sebelum UTS, kita sudah belajar bagaimana ketika kita akan melakukan suatu uji hipotesis terhadap satu vektor min. Lalu kemudian di sini untuk yang materi setelah UTS kita akan meningkatkan pada beberapa vektor min. Jadi inferensi beberapa vektor min ini tujuannya adalah untuk membandingkan karakteristik yang diwakili oleh nilai min untuk beberapa populasi. Jadi kalau sebelum UTS kita belajar vektor min dari satu populasi, nah untuk yang sekarang kita akan belajar vektor min pada beberapa populasi gitu. Nah, untuk sebelum saya masuk tentang inferensi vektor min pada beberapa populasi, saya akan memberikan gambaran ketika kita akan melakukan inferensi vektor min pada satu populasi, yaitu untuk perbandingan pasangan. Jadi pada kejadian univariat atau pada satu uh, variabel gitu, anggaplah kita punya dua bukan ini ya, univariate itu maksudnya satu populasi itu. Anggaplah di sini kita punya dua variabel yaitu X1 dan X2, di mana X1 ini adalah respon terhadap perlakuan satu, sedangkan X2 adalah respon terhadap perlakuan dua. Nah, kemudian untuk melihat apakah nilai min dari X1 dan X2 itu berbeda, maka kita terlebih dahulu menghitung nilai DJ, di mana DJ ini adalah selisih atau perbedaan nilai antara X1 dan X2 untuk sampel ke J, di mana J-nya ini berjalan dari 1 sampai N. Jadi jika kita punya sebanyak N sampel, maka J-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Lalu kemudian kita melakukan uji hipotesis ya. Uji hipotesis ini tujuannya untuk melihat apakah min dari X1 ini sama dengan min X2. Hipotesisnya seperti ini, di mana delta ini itu adalah nilai perbedaan antara X1 dan X2. Jika delta sama dengan 0, di hipotesis 0, maka bisa dianggap bahwa tidak ada perbedaan. Kalau delta tidak sama dengan 0, maka artinya ada perbedaan yang signifikan. Lalu kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya, kita tentukan pula statistik uji di sini ya. Statistik ujinya pakai T, di mana T-nya itu sama dengan D bar min delta dibagi SD per akar N. D bar dan SD-nya rumusnya ini ya. Lalu kemudian kriteria ujinya itu adalah hipotesis 0 ditolak saat mutlak T itu nilainya lebih besar dari kuantil distribusi T pada tingkat signifikansi alfa per 2 dengan derajat bebasnya N-1. Nah, penolakan terhadap H0 ini itu akan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara respon terhadap perlakuan 1 dan perlakuan 2. Dan ini adalah interval konfidensi dengan tingkat kepercayaan 1-alfa%. Lalu kemudian sekarang kita perluas pada kasus multivariat, yaitu di mana populasinya itu lebih dari satu. Di mana di sini anggaplah kita memiliki sebanyak P respon gitu ya. Kemudian ada dua perlakuan dan ada sebanyak N unit atau N sampel. Maka di sini saya akan jelaskan pengindekan untuk setiap variabel. Jadi X11J itu berarti artinya adalah variabel nilai untuk variabel ke-1, perlakuan ke-1, dan sampel ke J. Kemudian X1PJ itu berarti dia adalah variabel ke P, perlakuan ke-1, dan sampel ke J. Dan seterusnya ya, sampai X2PJ. Nah, kemudian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan respon atau perbedaan perlakuan, maka sama dengan di kasus seperti kasus univariat, yaitu kita tentukan dulu nilai perbedaannya, nilai D-nya untuk setiap variabel. Nah, di sini D1J itu didefinisikan sebagai perbedaan nilai perlakuan pada variabel ke-1 untuk sampel ke J. Maka D1J rumusnya adalah X11J dikurangi X21J.
Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai perbedaan sampai pada variabel pada perlakuan kedua dan respon ke P, maka kita tentukan matriks DJ transpose. Matriks DJ transposnya seperti ini. Kemudian untuk EDJ-nya itu sama dengan delta, yaitu delta 1, delta 2, dan seterusnya sampai delta P. Nah, di sini hipotesisnya adalah sama ya, seperti, delta ini adalah nilai perbedaan ya, nilai perbedaan antara respon ke satu dan respon kedua. Nah, kemudian di sini hipotesisnya sama seperti yang pada kasus univariat, tingkat signifikansi. Nah, di sini ada statistik ujinya. Statistik ujinya kita pakai T besar kuadrat. Di mana T besar kuadrat ini rumusnya adalah N kali matriks D bar transpose kali matriks SD inverse kali matriks D bar. Untuk nilai D bar dan SD-nya, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk kriteria ujinya sendiri, kalau tadi waktu di univariat kita pakai distribusi T, sekarang kita pakai distribusi F. Yaitu H0 ditolak apabila nilai T kuadrat ini itu lebih besar dari kuantil ke alfa dari distribusi F dengan derajat bebas ke 1P dan derajat bebas kedua adalah N min P dikalikan N min 1 kali P per N min P. Nah, agar lebih jelasnya, di sini saya akan berikan contoh soal dan pembahasannya. Jadi untuk contoh soalnya yaitu kita misalkan ada suatu perusahaan gitu ya, akan menyelidiki kandungan unsur U1 dan U2 yang terkandung dalam limbah air. Nah, untuk meyakinkan hasil perhitungan, perusahaan ini melakukan penelitiannya itu pada dua laboratorium. Anggaplah di sini adalah laboratorium A dan laboratorium B. Jadi masing-masing unsur U1 dan U2 itu diuji cobakan atau dites di laboratorium A dan juga di laboratorium B. Sedangkan sampelnya itu ada sebanyak 11 sampel. Nah, berdasarkan ilustrasi ini berarti kita akan punya beberapa informasi awal, yaitu perlakuan ke-1 berarti dia adalah penelitian pada laboratorium A. Kemudian perlakuan kedua itu adalah penelitian pada laboratorium ke B. Dan variabel satunya adalah kandungan unsur U1, variabel 2 adalah kandungan unsur U2. Nah, di sini ini adalah merupakan kasus multivariat. Karena apa? Karena di sini kita lihat ada dua perlakuan ya. Jadi kalau pada univariat itu mungkin pengujiannya hanya dilakukan pada satu laboratorium. Nanti kemudian kita bedakan U1 U2-nya apakah apa namanya ada perbedaan. Oh, maaf. Kebalik ya. Jadi kita lakukan pada dua laboratorium, tapi unsur yang diuji itu tetap hanya ada satu, yaitu misal U1 saja atau U2 saja gitu. Tapi dalam kasus multivariat ini kita lakukan pengujian pada dua laboratorium dan masing-masing laboratorium itu juga menguji atas dua kandungan. Jadi itu yang membedakan univariat dan multivariat pada kasus ini gitu ya. Nah, variabelnya berarti yang pertama adalah kandungan unsur U1 dan variabel kedua adalah kandungan unsur U2. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai perbedaan atau nilai D untuk setiap variabel. Nah, D-nya itu kan tadi dirumuskan sebagai X11, J min X21, J untuk D1J ya, dan untuk D2J-nya menyesuaikan. Nah, ini untuk yang J sama dengan 1, saya berikan ilustrasinya ya, apa namanya, perhitungannya. Nah, untuk yang J sama dengan 2 dan seterusnya, itu menyesuaikan. Jadi, untuk mempersingkat ya, jadi X11, J untuk J sama dengan 1 itu ini berarti nilainya 6. Kemudian untuk X211 itu adalah yang ini. Nilainya adalah 6 min 25 sama dengan min 19. Nah, setelah diperoleh ini kita hitung matriks D-bar-nya karena ada dua ini ya, ada dua apa namanya variat atau variabel.
Jadi kita D-barnya ini isinya ada dua, yaitu D-bar 1 dan D-bar 2. D-bar 1 rumusnya ini, nilai-nilai ini dirata-ratakan. Hasilnya min 9,36. D-bar 2 juga sama, dirata-ratakan. Dari nilai-nilai ini ketemunya 13,27. Jadi D-barnya itu adalah min 9,36 dan 13,27. Lalu seterusnya kita hitung matriks SD-nya. Matriks SD rumusnya seperti ini. Nah, di sini saya berikan perhitungannya ya. Saya perbesar. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi, untuk menghitung matriks SD ini, berarti kalian hitung dulu DJ min D-barnya untuk masing-masing J. Ini saya berikan contoh perhitungan untuk J-nya sama dengan 1, 2, dan 11. Kalau kalian mau tahu untuk yang J sama dengan 3 sampai J sama dengan 10, kalian silahkan coba hitung sendiri. Nah, kemudian di sini saya juga berikan hasil perhitungan untuk DJ min D kali DJ min D transpose. Nah, setelah masing-masing J diperoleh nilainya, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Sehingga diperoleh SD-nya itu sama dengan matriks SD-nya itu adalah sama dengan ini, matriks persegi ukuran 2 kali 2. Kemudian setelah itu kalian tinggal susun uji hipotesis, yaitu hipotesis nolnya delta sama matriks delta sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan. Analisis kandungan limbah untuk limbah U1 dan U2 pada laboratorium A dengan laboratorium B, tidak ada perbedaan. Kemudian yang H1 itu counternya dari H0. Nah, kemudian di sini hitung T kuadratnya. N-nya tadi kita ketahui 11, D-barnya ini, kemudian SD inverse-nya berarti ini, matriks ini diinverskan. Diperoleh hasilnya adalah ini. Lalu kemudian kita tinggal masukkan ke rumus yang ini ya. Diperoleh hasilnya adalah 13,6359. Kemudian setelah itu kita masuk ke kriteria uji ya. Berarti sebelum kita menentukan menolak atau menerima, kita hitung dulu ininya. Nah, di sini N-1 itu berarti 11 min 1, 10 kali 2, 20. N-P 11 min 2, 9. Kemudian kuantil ke P, kuantil distribusi F pada tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Dengan derajat bebas pertamanya adalah P, yaitu sama dengan 2, dan derajat bebas kedua adalah N-P sama dengan 9, diperoleh nilainya adalah 9,47. Berarti kita lihat sekarang H0-nya ditolak jika T kuadratnya itu lebih besar dari 9,47. Nah, kemudian yang kita masuk ke keputusan dan kesimpulan ya. Keputusannya apa? Menolak atau menerima? Ya kita lihat lagi T kuadratnya. Di sini T kuadratnya sama dengan 13,63, itu ternyata lebih besar dari 9,47. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil analisis kandungan limbah U1 dan U2 pada laboratorium A dengan hasil analisis laboratorium B. Jadi kira-kira seperti itu untuk video pembelajaran kali ini. Saya akhiri sampai sekian. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya langsung ke saya, bisa ditemui langsung di kampus, private chat, atau bisa ditanyakan juga di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.